Halo, kembali lagi bersama saya di Gria Tarot ya. Apa kabar para bolo Gria Tarot? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, ini kan masuk bulan puasa. Puasa hari pertama nih guys ya. Yang berminat untuk personal reading monggo nomornya sudah saya cantumkan ya. Yang berminat saja. Yang nggak berminat ya nggak usah ya. Buang-buang duit, buang-buang kuota, buang-buang apa ya namanya waktu juga. Saya juga nggak mau melayani bertele-tele, yang mau saja. Yang mau ayo, yang nggak mau nggak usah ya. Oke. Nah, tema untuk hari ini adalah ya, temanya perlu dicatat, tidak menarik energi, tidak menjual energi, tidak menyebarkan energi, tidak mensugesti energi, dan juga tidak menjual beli energi. Nah, seperti itu ya. Oke, nah tema untuk hari ini adalah ya, bagaimana keadaan istri kedua dari pasanganku. Wow, ya. Bagaimana keadaan istri kedua dari pasanganku? Tak shuffle ya. Bagaimana keadaan istri kedua dari pasanganku? Marem ya. Tak ambil acak we. Enggak usah banyak-banyak kartu. Satu kartu bisa menjawab 5 sampai 10 pertanyaan ya. Jadi satu kartu bisa mewakili banyak ya. Oke, bagaimana keadaan istri kedua ya dari pasanganku ya? Nah, di sini ada kartu The Moon atau bulan ya. Ternyata keadaan istri kedua dari pasanganmu ini adalah sedang dalam kondisi yang kemungkinan cemburu ya. Mungkin lebih tepatnya gini, kamu sebagai istri pertama dan sekarang suamimu sedang senang-senangnya sama kamu. Dan istri kedua ini seperti diabaikan. Nah, ternyata istri kedua ini seperti kayak membuat perhatian supaya suamimu itu selalu memprioritaskan dia sebagai istri kedua, tapi perlakuannya seperti sang ratu. Nah, ini guys yang menjadi PR juga. Karena memang istri kedua itu siap nggak siap, sanggup nggak sanggup ya harus menerima sebuah resiko ya. Tapi yang namanya orang kan nggak tahu ya hati orang itu gimana. Oke, nah lalu di sini juga terbaca bahwa istri kedua ini sepertinya sudah lelah dengan keadaan ini, tapi kamu sebagai istri pertama kemungkinan besar kamu akan mendapatkan hak asli dari suamimu. Jadi istri pertama itu akan tetap mendapatkan hak asli, lalu istri kedua kemungkinan besar itu hanya sekedar permainan saja. Jadi artinya tuh kamu sebagai istri pertama bukan berarti yang akan ditinggalkan ya. Jadi memang ada sesuatu yang bisa dibilang yang jadi istri pertama itu akan selalu menang ya, tapi istri kedua belum tentu menang ya. Kartu pertama. Lalu kartu yang kedua, nggak basa-basi busuk, nggak bertele-tele ya. Istri kedua yang untuk kartu yang kedua berbeda cerita ya. Istri kedua ini terbaca dia itu keinginannya banyak sekali, tapi ternyata keinginan yang diharapkan mungkin bisa dibeliin mobil, bisa dibeliin rumah dari suamimu. Ternyata itu hanya sekedar impian saja, tapi kenyataannya memang belum ada hal yang akurat atau hal yang nyata yang dibelikan oleh suamimu sendiri ya. Makanya kamu sebagai istri sahnya nggak usah terlalu panik, karena istri kedua itu cuman hanya memanas-manasi kamu saja supaya kamu terlihat bingung dan juga cemas ya. Jadi artinya istri kedua ini terbaca kondisinya sedang memiliki hayalan yang tinggi sekali tetapi jauh dari kenyataan. Dengan kata lain, mungkin saja istri kedua ini sedang mengalami ilusi, halusinasi atau berhayal supaya kamu cemburu oleh pasanganmu sendiri ya. Dan bagaimana perasaan pasanganmu dengan kamu sebagai istri pertama ya. Perasaan pasanganmu terhadap kamu sebagai istri pertama, dia merasa bahwa kamu terlalu egois juga, sehingga pasanganmu ini seolah kayak larinya ke istri kedua. Dan pasanganmu ke istri kedua itu cuman modal untuk menenangkan saja, dan keinginan yang istri kedua minta belum terwujud ya. Jadi keinginan istri kedua ini belum terwujud, tapi keadaan dia memang terbilang baik-baik saja, jauh lebih baik ya. Sepertinya uangnya lebih banyak dikasih ke istri kedua daripada istri pertama. Oke.
terakhir, saya ambil yang kartu terakhir. Keadaan istri kedua, the fool di sini ya. Sepertinya terlihat bahagia, tetapi sepertinya istri kedua ini terlalu banyak utang ya guys. Nah, jadi artinya pasanganmu harus kerja keras membayar utang-utang dari istri kedua ini. Ya, ternyata memang memiliki dua istri itu tak mudah ya. Jadi artinya akan ada hutang yang harus dibayarkan oleh suamimu terhadap istri kedua. Karena kenyataannya istri kedua ini sudah terlalu banyak hutang di mana-mana dan belum bisa membayar utang tersebut. Nah, mungkin saja istri kedua ini seringkali melakukan hal-hal yang berupa pemborosan ya, atau berupa hal-hal yang bisa dibilang itu hedon ya. Terlalu banyak barang yang dia nggak bisa beli tapi bisanya lewat kredit dan pada akhirnya nunggak. Nah, seperti itu ya. Oke. Inilah kondisi istri kedua ya. Kalau kalian ingin bertanya secara pribadi, personal, nomornya di sini ya. Yang mau saja, yang nggak mau nggak usah. Kalau tanya mahar harus mengisi persyaratan dulu baru saya kasih tarifnya ya. Persyaratan diisi baru saya kasih tahu tarifnya. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau nggak mau tanya ke tempat yang lain saja ya. Kembali lagi bersama saya di Kriya Tarot.